Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahab. Di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan konsep-konsep dari statistika, yaitu mean, median, variance, covariance, max mean, correlation, ataupun standar deviasi. Eh, jadi sini saya punya contoh dari konsep statistika yang saya presentasikan dari Manga Sales. Ya, kita tahu itu Manga Sales itu seperti komik yang berasal dari Jepang. Jadi di sini ada eh, import pads, numpy, matplotlib.python, kemudian ada seaboard, kemudian ada di sini scalar matrix, mean absolute error, kemudian ada scalar matrix, mean square error, kemudian ada scalar model selection, eh, train test split, kemudian ada scalar ensemble, random force regressor, random force regressor. Jadi di sini ada PADES, itu digunakan untuk manipulasi data, analisis data, terutama dengan struktur data seperti data frame. Kemudian ada NumPy, itu menyediakan dukungan untuk mengoperasi numerik dengan array dan matrix berdimensi besar. Kemudian ada matplotlib.python, ini untuk library plotting yang digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik dan plot. Kemudian ada seaboard, itu dibangun di atas matplotlib, memberikan antarmuka tingkat tinggi untuk menciptakan grafik statis yang informatif. Baru di sini ada scalar matrix mean absolute error, kemudian scalar matrix mean square error. Ini untuk mengimpor fungsi-fungsi evaluasi model regresi seperti mean absolute, error MIE, dan mean square error atau MSE. Terus kemudian di sini ada scalar model selection training test split, itu untuk eh, digunakan menguji atau menjadi set pelatihan penting dalam evaluasi model machine learning. Lalu di sini ada scalar ensemble import random force regressor, itu untuk mengimpor model regresi dalam random force yang yang merupakan metode pembelajaran ensemble yang menggabungkan beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan kinerja prediksi regresi. Lalu di sini ada pd.read CSV, lalu ada drop duplicate. Jadinya di read ini kita bisa melihat apa yang ada di dalam CSV tersebut. Dan kita mengambilnya dari konten array.zip. Jadinya data yang kita dapatkan ini itu berasal dari Kaggle, dari dataset. Jadinya di sini kita bisa melihat ya di dalam data itu ada indeks, ada manga series, ada author, ada publisher, ada demographic, lalu ada number of collected volumes, kemudian ada di rilis, kemudian ada approximate sales in a million, baru ada average sales per volume in a million. Eh, oh ya, lalu di sini ada drop duplicate. Ini untuk menghapus data yang duplikat. Kemudian di bawah kita bisa melihat ya, di sini ada grafik-grafik dari number of collection volume, ada approximate sales in a million, average sales per volume in a million, baru ada number collect volume versus approximate sales in a million. Kemudian ada approximate sales in a million versus average sales per volume in a million. Baru ada number of collection volume, approximate sales in a million, average sales per volume in a million. Jadi kita bisa lihat grafik-grafiknya seperti di sini ada grafik.
eh, lilin atau candle, lalu di sini ada seperti dot titik, ini juga dot titik, kemudian di sini ada grafik kayak zigzag zigzag gitu, lalu ada seperti ini hampir sama seperti zigzag dan zigzag gitu. Lalu di sini ada DF info. Jadinya di DF info itu ini untuk memberikan informasi rinci tentang data frame, termasuk jumlah baris, jumlah kolom, tipe data seperti kolom, baru serta jumlah nilai non-nul dalam setiap kolom. Ini memberikan gambaran umum tentang struktur data dan membantu dalam analisis dan pemahaman awal tentang dataset yang diproses. Jadi ya di sini kita bisa lihat baca kolomnya itu terdapat 8 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan non null count. Jadinya di sini ada 187 dan non null. Jadinya dia datanya nggak ada yang hilang. Lalu di sini ada tipe tipe dari data tadi di manga series itu berbentuk objek. Lalu ada author, itu objek, publisher, objek juga, demographic objek, lalu ada number of collected volume, itu integer 64, kemudian ada release, objek, baru ada approximate sales in a million, itu float 64, kemudian average sales per volume in a million, float 64. Lalu di sini ada describe. Ya. Di describe ini digunakan untuk menghasilkan ringkasan statis deskriptif dari data frame. Fungsi ini memberikan statis seperti rata-rata, deviasi standar, nilai minimum, kuartil dalam persen, 25%, 50%, 75%, dan nilai maksimum dari setiap kolom numerik dalam data frame. Statistik ini memberikan wawasan cepat tentang distribusi dan karakteristik utama dari data. Jadi bisa kita lihat di sini terdapat count, min, SDD, minimal 25%, 50%, 75%, dan maksimal. Dan data yang dicoba itu number of collected volume, approximate sales in a million, average sales for volume in a million. Jadi kita bisa lihat data-datanya. Kemudian di sini juga grafiknya bisa kita lihat distribution, lalu ada kategori distribution, lalu ada 2D distribution, kemudian ada values-nya, ada phase distribution. Kemudian di sini kita bisa lihat menguji coba apakah ada data yang hilang. Kemudian di sini bisa kita lihat terdapat fitur itu untuk meresize atau membentuk dari sebuah candle-candle ini, jadinya dia 20 kali 6 inci. Kemudian terdapat title yang di atas, approximate sales by demographic. Kemudian terdapat bar plot demographic yang X dan Y itu approximate sales in a million. Nah, jadinya kita bisa lihat ya di sini demografiknya. Jadinya di sini bisa kita lihat di sonen dia mencapai 50 ke atas sampai 75. Dia mendapatkan rata-rata sebesar mungkin 55 lah ya. Lalu ada seinen dia mendapatkan nilai 30 sampai 50. Dia dapat mencapai ke 50. Kemudian di children ini dia mendapatkan 75 rata-rata dan sempat menyentuh angka sampai dengan hampir 200.
Kemudian ada Shonen Seinen. Di sini dia mendapatkan nilai sebesar 75 hampir ke 100 nilai tertingginya. Baru ada demografik itu terdapat 50 nilainya stabil, dia mendapatkan 75. Lalu ada Shoujo, dia 25 hingga ke 30. Kemudian ada Josei, dia mendapatkan rata-rata nilai itu seperti 30 dan hampir menyentuh 50. Kemudian ada Shoujo dan Shoujei, dia menyentuh angka 25 dan Shoujo Shoujei Josei itu 25, hampir 25. Jadinya bisa kita lihat ya dari manga yang dijual itu terdapat berbagai jenis shonen, seinen, children, dan ada shoujo, shoujei, demografik. Kemudian di sini ya menghitung atau melihat dan menghapus data. Jadi yang targetnya itu approximate sales in a million. Nah, targetnya ini. Lalu data yang ditampilkan itu hanya tiga ini. Jadinya yang di drop itu yang dihapus itu manga series, author, publisher, demografik, baru ada rilisnya. Targetnya itu approach sales in million. Jadinya ini datanya data yang dari CSV-nya ya, cuman dihapus saja ini untuk melihat grafik dari approximate sales in million. Jadi ini grafiknya. Lalu di sini ada machine learning-nya. Jadi sini di atas itu untuk mentraining, mentes dan mentraining dari model random forest regressor. Lalu di bawah untuk memprediksi dari mean atau bukan mean, MIE. Lalu ada memprint juga dari MIE itu tersebut. Jadinya bisa kita baca setelah dipredik dan dites itu mendapatkan nilai 5,7968 dan sekian. Kemudian ada 13, 22, 74 dan sekian. Lalu di bawah itu terdapat training dan predik dari data. Kemudian di sini tuh untuk mentes atau membuat list dari MIE training, MIE test, lalu ada MSE training, MSE test. Lalu bukan cuma di list, jadinya di sini kita buat lagi dia seperti grafik candle juga dengan ukuran 8 kali 5. Jadi bisa kita lihat dengan label, performance model, lalu ada title, performance model, lalu label performance. Jadi bisa kita lihat ini dia dari MAE trainingnya segini. Lalu dari MI test, MSC trainingnya hampir 400 dan MSC testnya 1200. Jadinya lebih banyak error dari MSE setelah dites. Mungkin segitu saja penjelasan dari statistika model penjualan yang ada di Jepang. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.